Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Sakit Eko Maulana Ali. Siapa yang Center. Terima kasih dan selamat datang kami ucapkan kepada narasumber kita, Miss Wari dan juga Mbak Cynthia ya. Dan terima kasih juga kepada teman-teman dari Rumah Sakit Eko Maulana Ali yang sudah hadir di sini. Puji dan syukur kita banggakan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat hidayahnya lah. Hari ini kita bisa berkumpul di sini ruangan ini dalam acara pelatihan excellent. Pelayanan prima ya. Dalam bahasa kita disebut pelayanan narasumber ini. Ibu Dokter Honoris Causa Miss Wari merupakan narasumber mentor nasional ya. Jadi beliau ini bisa hadir di tengah-tengah kita di sini merupakan suatu keberuntungan, kebahagiaan buat kita sendiri. Beliau menyempatkan diri hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan sosialisasi pelatihan service excellent agar sebagai pelayan di rumah sakit wajib untuk memberikan pelayanan prima. Saya kayak Direktur Ibu, mohon bimbingan, arahan dan pemberian seri-seri lah mungkin pengalaman di rumah sakit mana di sini sehingga kedepannya rumah sakit kami bisa lebih berkembang, bisa lebih berkembang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channelnya Miss Wari Center guys. Jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe. Saya adalah Dr. Honoris Causa. Saya Master Personality Development. Jadi saya Master Pengembangan Pribadi. Yang memberi saya dokter adalah American Institute of Management. Yang memberi saya Master itu adalah APDA, Asosiasi Personality Development Asia. Itu berada di Bangkok. Tapi saya nggak pernah kuliah loh. Sekolahnya SMKK. Sekolahnya juga mundur maju. Bukan orang yang punya prestasi di sekolahan. Bisa karena saya berusaha mengembangkan potensi diri saya. Karena kita ini punya potensi masing-masing. Hanya kita mampu mengembangkan dan ada yang tidak mengembangkan. Itu bedanya. Nah, kebetulan saya mengambil kursus pengembangan pribadi di John Robert Power. Jadi di sana saya diajarin bagaimana saya mengembangkan potensi diri, bagaimana saya mempromosikan diri saya, bagaimana saya menaikkan personal branding saya. Saya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang profesional gitu. Ya, bagaimana supaya kita sampai jadi profesional. Itu di situ dari John Robert Power saya juga bersinergi dengan ilmu saya ngambil jurnalistik. Kursus, jadi nggak kuliah. Nah, dari situ saya kembangkan, akhirnya saya diposisikan masyarakat dunia bahwa saya bisa menggapai semua itu. Itu pun tanpa saya rencana. Hanya melakukan yang terbaik, apapun kerjaan kita lakukan yang terbaik. Ya, kita berusaha untuk memberikan kesan bahwa kita adalah seorang profesional dalam bidang kita. Bidang kita perawat, kita harus jadi perawat yang profesional. Ya, kita bidang kita dokter, kita harus menjadi dokter yang profesional. Begitu, ya. Itulah pengembangan pribadi. Jadi dasar-dasar kita memberikan pelayanan prima, kita harus memiliki kepribadian ini. Menarik, menyenangkan, energi, adaptasi, bersinergi, mampu bersinergi. Kalau kita punya ini, nah kita sudah menjadi pribadi yang menyenangkan, ya. Karena kita memberikan pelayanan, apapun bentuk pelayanan kita, masa ini jadi orang bisa suka dengan penampilan kita, dengan diri kita, ya. Jangan serius banget dong. Santai aja, ya. Santai aja, mau ketawa-ketawa, kalau ada yang lucu-lucu. Pokoknya aktif, kreatif, produktif, dan inovatif, ya. Kita pegang itu, supaya kita bisa jadi yang begini. Saya memberikan pelayanan di rumah sakit, ya. Misalnya, saya datang. Kira-kira gimana? Kesannya gimana? Ada orang datang misalnya kan. Lihat orang. Kira-kira gimana? Enggak ini kan? Nah, jadi kita harus menampilkan diri kita bahwa kita adalah orang yang respon, bahwa kita adalah pribadi yang hangat. Ya kan? Ya. Ya, dari postur tubuh kita, dari gerak wajah kita, dari ekspresi kita sudah mencerminkan bahwa kita adalah pribadi yang hangat,
pribadi yang siap melayanin. Jadi kita jadikan dulu pribadi kita ini yang menarik, ya. Baru kita bisa menarik orang, ya enggak? Kita jadikan pribadi kita pribadi yang bahagia, baru kita bisa membahagiakan orang. Pasien-pasien, keluarga pasien, semuanya kan butuh pelayanan kita, ya kan? Kita wajah kita aja udah bete terus, gimana dia nggak bete, dia yang tambah sakit. Jadi kita harus menunjukkan diri kita tuh optimal. Variasi itu perlu, ya, agar nggak terlihat kita selodeh, ya. Kalau misalnya kita acak-acakan aja, kita selodeh, itu kan nilai kita kan jadi kurang. Kita nggak punya daya tarik. Ya walaupun kita cantik kayak mana, kalau kita asal-asal aja jadinya nggak menarik. Karena kita sebagai lembaga yang memberikan pelayanan adalah pribadi yang responsif. Kita harus banyak senyum. Senyum yang menarik, senyum yang ikhlas, senyum yang menyenangkan. Ya, ada tahu teorinya? Teorinya 227. Tahu apa itu 227? Ditarik 2 cm agak ke atas. 227, 2 selama 7 detik. Nanti praktek ya. Senyum. Etan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah. Jangan senyumnya kelamaan. Nah, yang perlu kita terapkan adalah senyum, sapa, salam. Ada lagi? Solusi. Senyum, sapa, salam, solusi. Senyum, senyum dulu, ya. Ya. Kemudian kita, selamat siang Bu, ada yang perlu saya bantu? Nah, itu solusi, ya kan? Kita menanyakan, kita sudah menyapa dia, kita sudah senyum, kita sudah menyapa, kita sudah salam. Dan solusinya, ada yang bisa kami bantu Bu. Kita menanyakan apa yang bisa kita bantu. Nanti kan dia bilang gini. Oh ya, nah, itulah solusi. Tapi kalau kita misalnya ketemu teman, ketemu orang, dan tidak dalam pelayanan kita, ya kita nggak usah kasih solusi, ya nggak? Cukup senyum, sapa, salam, ya, gitu. Dan ingat senyumnya tadi apa? 227. Sekarang kita praktek dulu. Semuanya harus praktek dulu. Senyum, senyum, senyumnya jangan ditahan. Ayo, senyum. Kita etong ya. Senyum semua, etong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah stop ya. Jadi kalau senyum gitu kita lepaskan. Senyum, lepas ya. Mbak, tolong. Saya ini kan saya klien. Saya baru masuk nih. Nah, apa yang Mbak lakukan? Saya masih bingung-bingung nih. Apa yang Mbak lakukan? Ayo senyum, sapa, salam. Senyum. Senyum. Kemudian apa Mbak duduk aja di sana? Nah, udah gitu? Menghampirin. Nah, coba sekarang praktek. Ayo. Ya bagus. Sip, mantap. Ya. Udah ya. Oke. Jadi mungkin postur tubuhnya juga ya kita perhatikan ya. Ya, Ibu. Jadi kita perhatikan postur tubuh kita, Bu. Nah, ada yang bisa kami bantu? Nih tangannya misalnya gini. Bu, ada yang bisa kami bantu? Gitu. Ya, postur tubuhnya sudah tegap. Oke, kita belajar dulu bagaimana membentuk wiraga tubuh. Pola dasarnya ya. Tempelkan tubuh di dinding. Bahunya kena. Kepalanya kena. Ininya jadi naik. Ya enggak? Tapi coba kalau pantatnya nggak kena kayak gini. Bahu kita nggak kena. Tapi ini kita kena. Ini kita tonggeng kan? Nah sekarang ininya nggak kena, ininya nggak kena, kepalanya kena. Jadi kita gini kan? Kepalanya kena, semuanya udah bagus. Kita gini kan? Kalau nggak ada orang kita senyum-senyum terus gimana? Ya, jadi kita tetap menjadi pribadi yang menarik,
Walaupun kita tidak ada orang. Kita dalam keadaan diam. Tarik sedikit ujung bibir ke atas, enggak sampai 2 cm. Kayak gini. Lihat ya. Nih, kemudian pancarkan sinar mata tuh ceria. Gini. Ya. Kemudian hindari menurunkan alis ya. Hindari pandangan kosong. Jadi begini Bu Ibu. Misalnya kan kita dalam keadaan diam, ya. Diam. Nah, umur saya 65 tahun. Ya. Kalau Ibu begini, ya, mau gendut emang udah gendut. Kalau ada yang bilang saya langsing, itu tandanya fitnah. Ya enggak sesuai kenyataan. Jadi kan saya masih kelihatan menarik kan. Nah, betul. Berarti kan kalau ada yang bilang saya tidak menarik, berarti orang itu mati selera. Ya, atau iri ya gitu. Kan karena saya memakai ini kan, tapi saya gini. Kira-kira mau nggak saya diundang sini? Ini kan turun. Ini turun. Udah tuh, ini sinar matanya kan gini. Ya, udah gitu. Hindari menurunkan alis. Gini. Saya yakin saya nggak akan diundang sama Ibu. Ya nggak Bu ya? Kalau saya gini. Tua benar kan? Kalau bilang saya begini lebih cantik dari saya begini, itu berartinya orangnya mati selera. Ya kan? Nah, juga hindari melihat orang dari sudut mata. Gini. Gitu kan? Ini sudah naik nih. Sini sudah naik tapi masih di atas. Apalagi kalau ininya turun. Ya. Jadi pasien datang melihat kita. Siapa yang berani? Dia udah takut duluan. Tambah sakit dia. Gitu. Keluarganya mau nanya, saya perawatnya katanya serem banget gitu ya. Kan gitu. Cantik tapi serem. Nah, jadi hal itu sedikit ya. Jadi kita kalaupun kita nggak begini benar, tapi kita diam aja gini. Ini kan kelihatan kita tuh orangnya cool. Ya kan? Tapi kalau kita begini, naikkan sedikit. Ya, pasien. Gitu. Kalau kita bertanya, kita lihat, kita tatap. Ada yang bisa kami bantu Bu? Gitu. Ya, ada yang bisa kami bantu? Nah, gitu. Itu kan nggak menarik. Tapi kalau kita ada yang bisa dengan ekspresi ini, ya, ekspresi yang saya ajari tadi, itu adalah ekspresi yang menentukan nilai kita, nilai pelayanan kita, ya. Jadi kita datang sama orang begitu, orang datang dengan kita begitu, ya. Nah, gimana kalau bertemu seseorang yang kita belum kenal, tapi matanya tertatap? Biasanya begini nggak? Kira-kira, misalnya saya tertatap Mas ini, saling natap. Jadi saya langsung, biasanya gitu kan? Ya kan? Natap ini. Kebanyakan gitu. Kalau saya dulu begitu sih, ya. Kalau saya tertatap orang yang saya belum kenal, saya langsung buang muka. Ya. Nah, sekarang kita rubah. Kita tertatap orang yang belum kita kenal, kita tetap senyum, kita tetap menunjukkan bahwa kita adalah pribadi yang mau bergaul dengan siapapun. Kita adalah pribadi yang hangat, ya, mau berkomunikasi. Jadi caranya tertatap nih, 1 detik aja, ya, senyum 1 detik, nunduk, senyumnya jangan senyum benar, nggak usah 227. Jadi senyumnya 1 aja, tarik 1 senti, 1 detik, anggukkan kepala, saya gini, dah, lihat lagi. Anggukkan sedikit bahwa kita mau berteman, gitu, ya. Jadi jangan buang muka. Jadi jadikan ekspresi kita, diri kita ini bisa berkomunikasi dengan siapapun yang kita jumpa. Apalagi kalau rumah sakit orang-orang yang cerewet yang datang ya, dengan tingkat stres yang tinggi biasanya. Jadi bagaimana kita bukan pancaran aura positif kita dengan orang-orang yang ada sekitar kita. Semua orang butuh pancaran aura cantik kita. Menarik itu diupayakan.
Tidak ada manusia yang tidak menarik. Yang ada adalah manusia yang tidak bisa mengembangkan daya tariknya, memberikan aksi, baru kita mengharap reaksi. Yaitu seperti tadi, kita nyalamin orang dulu. Udah baik dari sinar mata kita, dari ekspresi wajah kita menyapa orang dulu. Jadi jangan tunggu orang menyapa kita dulu. Karena kita kan pelayanan, ya. Kita datangkan. Kita harus proaktif memberikan pelayanan prima. Gitu. Ketemu dengan seseorang yang kita anggap mungkin lebih tua dari kita atau teman kita, sudah lama nggak ketemu. Apa yang kita lakukan? Senyum, sapa, salam, ya. Kita salam. Bagaimana salaman yang benar? Udah tahu? Salam yang benar itu, ya, yang kita tatap ini. Teman salaman kita, lihat ini. Dan gerakannya tuh dari sini. Dari sini, Bu, ya. Bukan dari sini. Kalau sini kan kita cuma gini. Ini yang banyak dilakukan orang. Nah, kalau salam yang hangat adalah gini. Nah, walaupun kita dekat, kita gini. Ini kan yang bergerak. Dan ini dipegang benar. Nah, gini. Jadi bukan begini. Banyak kayak yang salaman gini. Kalau gini nggak ngelihat orangnya. Jadi benar-benar kita lihat. Nah, gitu, ya. Nggak perlu digoyang-goyang sedikit, tanda kita hangat. Nah, mata kita tetap melihat ke mata. Gini. Kena ceria tadi. Kan gini. Kan beda kalau gini. Beda nggak kalau gini? Gitu. Ya, Bu, makasih. Kalau Anda sudah melakukan itu, terlihat Anda orang yang mengerti cara bergaul yang baik. Siap memberikan pelayanan terbaik. Terima kasih sudah menonton video saya ini.